19 huruf ya. Enggak? Nah, ini ya. Bisa di Bismillahirrahmanirrahim itu sudah pokoknya paling baru Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf dan satu kebaikan. 10 kebaikan. Dikali kalau kita ulang-ulang, sedangkan Bismillahnya saja itu kan Al-Quran. Kita dengan yakin mengamalkan Bismillahnya saja setiap pagi sampai subuh 10.000 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita malas yang lain tidak apa, itu segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10.000 habis subuh. Siapa yang punya hajat? Ini saya ya. 10.000 habis subuh baca Bismillahirrahmanirrahim selama 7 hari atau 1 minggu minimal ya, 7 hari 7 subuh, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Bismillah tuh ya. Kalau Bismillahnya 10.000 dikalikan 1 huruf dan 10 kebaikan, berarti sudah berapa? Banyak Pak ya. Fadilah dari Bismillah itu baru Bismillahirrahmanirrahim, belum ayat-ayat yang lain ya. Itu 10.000 insya Allah ya. 10.000 setelah sholat subuh kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini daripada kita istilahnya habis sholat subuh main-main atau main apa, jadi baca Bismillah ya. Sumber godaannya lumayan tuh untuk Pak Bismillah subuh untuk bangsa kayaknya gampang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau 100 ya, tapi kalau sudah 10.000 mulai masuk berat ya. Maka kalau bisa pakai tasbihnya dan tasbihnya yang juga ya, yang ada angkanya. Kalau kita tidur kita kan melihat ya, enak ada digital ya. Silakan kalau yang bisa kita punya ya. Tuh ya, di Al-Quran. Maka Al-Quran ini jangan sampai kita ini merasa terasingkan karena tidak pernah dibaca ya. Quran. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, wal Qur'anu gharibun idza kana mahmudan fi jawfil fasiki. Yang ketiga, Quran ini merasa terasingkan ketika Al-Quran ini dihafal oleh orang fasik. Dihafal orang fasik, hafal Al-Quran. Orangnya hebat, Al-Qurannya hafal, cuma Al-Qurannya fasik. Ya. Ini Al-Quran merasa terasingkan ada di diri seorang yang fasik. Ayat qalbi mereka pada wasihabat wala bisan bimabi. Ya, orang-orang fasik, orang yang itikadnya ya. Ini orang fasik ini contoh. Orang Islam hafal Al-Quran tapi masih doyan kemaksiatan. Ini fasik. Ya. Masih doyan main, masih doyan pasang togel. Itu fasik. Masih doyan minuman tua, arak ya. Itu fasik. Sering mengumbar aurat, itu fasik. Masih doyan joget sama biduan, hafal Al-Quran tapi ada Al-Quran langsung naik. Ini fasik ya. Maka kesaksiannya orang yang fasik itu tidak memenuhi syarat. Kalau orang masih fasik, di dirinya masih fasik, jadi saksi pernikahan itu batal. Batal. Orang masih doyan minum, ya, ketika ada orang menikah, Pak jadi saksi, itu siap, ya. Batal perjanjian. Karena dalam kitab berpikir akan, ya, tidak sah satu akad pernikahan ila biwali atau syahidain adil, terkecuali dengan wali dan saksi dua yang adil. Arti kata adil adalah orang yang tidak fasik. Yang fasik. Kalau kita misalnya setiap harinya masih ya yang doyan apa namanya pasang togel, ya, fasik. Ya, masih
masih doyan ngadu ayam, itu pasti itu maksudnya. Ya. Maka kalau orang mau jadi saksi itu ditunggu tobatnya, istighfarnya. Ya. Mau jadi saksi nih 1 bulan itu harus sholat dulu, sholatnya jangan tinggalkan. Ini sholat aja enggak bisa menjadi saksi. Maka lihat, ya, kalau orang di pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang pasti saksinya, ya, sah, ya, lihat rumah tangganya, enggak benar kadang-kadang ribut, ya, kemudian rumah tangganya bahasa Sunda apa? Awet rajin, ya, awet tapi ya, ribut terus. Nah, ini maka kalau Al-Quran ada di perut orang yang fasik, maka Al-Quran ini jadi mengembara, bahasa terasingkan. Apa Al-Quran hebat? Kalau ditanya dalil Al-Quran apa, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan dalil Al-Quran. Yang keempat, wal mar'atu muslimatu sholihatu ghoribatun bi yadi rajuli. Yang keempat, seorang perempuan itu merasa terasingkan perempuannya yang solehah, perempuan yang solehah, punya ilmu, rajin ibadah, jangan tadi yang wajibnya, yang sunatnya pun dilakukan oleh dia, ya, rajin, yang taat kepada Allah dan Rasulullah, bagus budi pekertinya, bagus akhlaknya, bagus kelakuannya, ya. Tapi dia punya suami ini yang zalim, ya. Ini merasa terasingkan karena punya suami zalim, ya. Tidak ngurus istri, tidak mau sholat, tidak bisa jadi pemimpin, ya. Bukannya nyuruh istrinya ibadah, tapi malah dia yang meninggalkan ibadah. Sedangkan yang jadi pemimpin di rumah tangga kita sebagai suami, ya, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya istri, kalau istri kita tidak sholat, kita tidak pernah menyuruhnya, tidak tegurnya, maka kita nanti akan ada pertanggungjawaban oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Ya. Kita punya anak kita dibiarkan main, waktu sholat dibiarkan buka sholat, waktu puasa nggak sholat biarin, ya, dibiarin. Maka kita nanti akan kena dakwah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Kalau beriin mas'ul antariyati, setiap orang nanti itu berpikir dan akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pemimpin seperti misalnya kayak gini saja. Nah, Pak Soehemi juga sama. Misalnya di sini dimandatkan dari pemimpin, dia tidak mengarahkan pada perwujudnya untuk kebaikan, nanti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang dari pemimpin, ya. Itu di rumah kita punya pemimpin adalah keluarga, kesatuan ada pemimpinnya, itu punya tanggung jawab, ya. Punya tanggung jawab, bukan asal dari pemimpin. Kalau di kita ini, ya, misalnya Ramadan, prajurit kan tidak diberikan arahan untuk sholat tarawih, tidak ada arahan untuk ngaji, maka pemimpin akan diminta bertanggung jawab. Tidak banyak sih, tidak mudah, ya. Memang gampang pengennya kata orang mau jadi pemimpin. Sekarang yang bagian kepala desa di pemimpin kita pemimpinnya, tapi pertanggungjawabannya yang berat, ya. Bapak pengen jadi lurah, ya. Tinggal nyodok dengan uang, pertanggungjawabannya, ya. Kalau rakyatnya tidak ada yang sholat berjamaah, itu lurah tanggung jawab berat. Kalau ada rakyatnya yang berjinah di situ dan tidak ada aturan yang ketat di desa itu, maka lurah pun kena tanggung jawabnya. Ya. Maka, ya, istri yang solehah, yang baik budi pekertinya, ia akan merasa terasingkan yang ketika mempunyai suami yang zalim, tidak seimbang. Ya.
istri yang soleh, santri, apalagi santri ya punya suaminya tukang mabok gitu ya KPK.